Gugu Gaga, Gugu Gaga, lihat pasukan hujan saljunya banyak sekali. Ayo cepat ke sini. Aku ingin mengajak kalian bermain ayunan di atas salju yang dingin. Kalau begitu, mari bermain denganku dulu, Ketua. Baiklah, kalian naiklah ke tempat ini. Biar aku duduk bersantai di sana. Ya sudah kalau begitu, biar aku dan penguin Gugu Gaga Pink saja yang mencoba ayunannya. Oke, aku tunggu di kursi itu ya. Ya. Yuhu, ternyata seru juga loh. Lihat Kak, Selin berhasil buat menaranya dari salju. Wah, Selin hebat. Kalau begitu, ayo kita buat bangunannya tinggi-tinggi. Yuk, hujan salju sudah turun. Mari kita menari, saudaraku. Betul, ayo goyang Atam. Sepertinya teman-temanmu senang sekali dengan hujan salju yang turun ini, Yuta. Ya begitulah Mbak Mami. Mungkin karena hujan salju di kota ini sangat jarang terjadi. Oh iya Mbak Mami, belanjaan aku semuanya jadi berapa ya? Semua habis 100.000 saja, Yuta. Ini uangnya. Terima kasih ya. Sama-sama, Yuta. Terima kasih juga loh. Hari sudah semakin larut. Mio dan Selin pasti menunggu kami di rumah. Atom stop mainnya. Ayo kita pergi. Aduh, Yuta ini mengganggu saja deh. Betul, padahal kami lagi asik bermain salju. Tapi aku takut kalau Mio dan Selin menunggu kita di rumah. Loh, itu bukannya Mio dan Selin. Betul, Mio, Selin, kalian kenapa ada di sini? Malam ini kan turun salju, Kak. Jadi kapan lagi aku bisa membuat bangunan dari es? Ayo ikutan, Kak. Di sana masih ada 3 bola salju yang besar loh. Wah, sepertinya boleh juga. Ayo atom kita balapan buat boneka dari salju. Ayo. Siapa yang lebih cepat selesai? Dia yang paling ganteng deh. Sudah pasti aku duluan, Mio. Enak saja, aku pasti paling dulu selesaikan. Loh, bangunan saljunya kok malah hancur semua? Aduh, gagal dong jadi yang paling ganteng. Sudahlah teman-teman, kita terlalu lama bermain di sini. Sekarang lebih baik kita makan terlebih dahulu. Gugu Gaga, aku bosan bermain di taman. Sekarang ayo kita cari tempat yang lain saja, pasukanku. Lihat itu, Ketua. Ada bangunan dari salju. Wah, sepertinya aku memiliki ide. Bagaimana kalau kita buat boneka salju saja di sini? Aku yakin buatan kita pasti lebih cantik dari yang ada di sini. Teman-teman, jangan lupa selesai makan nanti kita rapihkan kembali bangunan salju di depan rumah ya. Kamu tenang saja, Yuta. Ayo makan yang banyak ini, rotinya sangat enak. Sepertinya hampir selesai. Sekarang kita perlu sebatang ranting untuk bagian hidung boneka saljunya. Ayo kita cari kayu di taman pasukanku. Aduh, kenyangnya. Ya ampun, jangan tidur teman-teman. Kita kan harus membersihkan halaman depan rumah terlebih dulu. Tapi perut kami terlalu penuh terisi roti Kayuta. Ini pasti karena terlalu banyak makan. Ya sudahlah kalau begitu, biar aku saja yang mengerjakannya. Dasar mereka terpaksa deh. Aku yang menyapu bangunan salju satu persatu. Kalau tidak dirapihkan, aku bisa kena marah sama Pak RT dan warga lainnya. Akhirnya kita bisa mendapatkan ranting pohonnya pasukanku. Sekarang waktunya kita pasangkan kayu ini dan kita buat menjadi hidung boneka salju kesayangan kita. Wah, senangnya. Kita berhasil buat 3 boneka salju yang cantik, Ketua. Tunggu dulu. Lihat pasukanku. Ada orang yang sudah merusak boneka salju kita. Astaga, berani sekali dia. Kalau begitu, kita harus memberinya pelajaran. Baiklah. Hei kamu, berani ya sudah menghancurkan boneka salju kami. Ya ampun, tapi aku tidak tahu kalau ini mainan kalian. Aku sunat kamu. Mio, lihat CCTV itu. Ya ampun, itu kan Kak Yuta. Gawat teman-teman, sepertinya Kak Yuta ditangkap penguin Gugu Gaga Rainbow. Kalau begitu, kita harus segera menolongnya. Tentu saja teman-teman, kita akan hentikan penguin Gugu Gaga itu. Ayo kita gunakan sapu ini untuk melawannya. Maju, Mio. Sikat mereka. Tentu teman-teman, ayo kita hajar penguin Gugu Gaga ini bersama-sama. Sikat, tampol terus guys. Aduh, ternyata mereka memiliki teman yang banyak. Ayo kabur pasukanku. Betul, Ketua. Mereka curang main keroyokan. Awas saja ya kalian, kami pasti akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Betul, kalian ingat itu. Terima kasih teman-teman. Untung saja kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, aku sudah kena sunat oleh penguin Gugu Gaga Rainbow itu. Syukurlah kami tidak terlambat, Kak.
Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi. Ayo Selin, sekarang waktunya periksa keadaan kota Sakura. Oke kak, biar aku bantu perhatikan layar CCTV-nya ya. Wah, lihat kak, sepertinya sudah terjadi sesuatu di selokan dekat sekolah Kak Yuta. Betul Selin, ada mobil van MBG yang mengalami kecelakaan. Yuhu, akhirnya kita pulang sekolah juga. Betul Atom, aku senang deh. Tugas kita bisa selesai semua. Oh iya Atom Atam, kalian berdua lapar atau tidak? Tentu saja aku dan saudaraku lapar, Yuta. Ya sudah kalau begitu. Sebelum pulang, aku akan membelikan takoyaki terlebih dulu deh. Jangan lupa Mio dan Selin juga dong. Ya tentu saja teman-teman. Aku nggak mungkin lupa sama mereka berdua. Sekarang kita harus cepat, sebelum hari mulai gelap. Kalau begitu gas terus kendaraannya Yuta, aku sudah lapar sekali nih. Ya, ide bagus. Kita harus cepat sebelum toko takoyakinya tutup, guys. Tunggu dulu teman-teman. Itu ada apa ramai sekali? Ayo kita ke sana. Aku mau tahu apa yang terjadi di selokan ini. Loh, itu kan mobil van MBG Yuta. Sepertinya mobilnya mengalami kecelakaan. Betul Atom. Aku lihat separuh mobilnya masuk ke selokan. Sekarang aku akan coba bertanya. Bu, apakah pengemudi mobil van ini baik-baik saja? Tidak nak, akibat kecelakaan ini, dia seketika meninggoy di tempat. Ya ampun, kasihan sekali ya Yuta. Iya teman-teman. Ya sudahlah kalau begitu, ayo kita pulang. Rasanya tidak baik juga berada di sini. Terlalu lama. Ayo teman-teman. Kita kan harus membeli makanan untuk kita makan malam ini. Ya ampun, aku sampai lupa kalau perutku sudah keroncongan sepulang sekolah hari ini. Aku juga. Kalau begitu, ayo cepat belikan kami takoyaki, Yuta. Ya kalian tenang dulu teman-teman. Ayo kamu ikuti aku. Aku akan memesan makanannya untuk kalian. Paman Ipe, aku pesan takoyaki ukuran besar ya. Baiklah Yuta, kamu tunggu sebentar biar aku bungkuskan terlebih dulu ya. Oke, selesai ini takoyakinya. Mantap, ini uangnya paman. Terima kasih ya. Sama-sama paman. Oke Atom Atam, takoyakinya sudah kita beli. Waktunya untuk pulang ke rumah dan menyantap makanan ini. Wah, aku sudah tidak sabar sekali deh. Perutku sudah berbunyi terus-menerus nih. Sabar dong teman-teman. Sekarang kita sudah sampai. Ayo kita minta tolong kepada Mio dan Selin untuk menyiapkan tempat makan terlebih dulu. Mio, Selin, aku bawa takoyaki untuk kalian. Sekarang mari kita siapkan tempat makan di rumah pohon ya. Kami laporkan dari TV Sakura bahwa pengemudi mobil van MBG sudah selesai dimakamkan berdampingan dengan mobil kesayangannya. Sekian kabar dari TV Sakura, terima kasih. Kak Yuta, tahu nggak kalau ada mobil van MBG yang mengalami kecelakaan di selokan? Tadi aku sudah lihat kok. Nanti selesai makan, kita periksa lagi dari CCTV ya. Cepat teman-teman, tugas kita sudah selesai. Lebih baik kita pulang. Hei, tunggu aku dong. Jangan tinggal aku. Aku takut tahu. Terima kasih manusia, sudah mau menguburkan jasadku bersama dengan mobil kesayanganku ini. Sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang. Waktunya periksa tempat kejadian tadi teman-teman. Sepertinya mobil itu sudah tidak ada, Kak. Baiklah, biar aku periksa tempat lainnya. Lihat itu guys, ada kuburan yang berdampingan dengan mobil van MBG. Wah, jangan-jangan itu pemakaman si pengemudi. Sayang sekali ya, mobil van-nya dibuang begitu saja. Aku ada ide teman-teman. Bagaimana kalau kita pakai kendaraan itu untuk berjalan-jalan sebentar? Tapi Yuta, apakah tidak berbahaya? Tentu tidak. Kondisi mobil itu kan masih bagus. Lagian, kita hanya pinjam sebentar. Ayo ikuti aku teman-teman. Ya ampun Yuta, aku takut sekali datang ke kuburan baru seperti ini. Sudahlah, kalian tidak perlu berpikir yang aneh. Lihat ke sini teman-teman. Mobil van ini kan harganya mahal sekali. Sayang loh kalau dibuang begitu saja. Sekarang, lebih baik kita coba berkeliling menggunakan kendaraan mewah seperti ini. Astaga, hei mobilku! Berani sekali mereka menukar kendaraan kesayanganku dengan mobil rongsok seperti ini. Awas ya, aku akan menyunatmu anak nakal. Yuhu, kita punya mobil baru teman-teman. Apa kamu bilang? Mobil baru? Beraninya kamu mencuri mobil van kesayanganku itu. Sekarang aku akan menyunatmu sampai habis. Gawat,
Hantu mobil van MBG berlumuran darah muncul, guys. Selamatkan diri. Kita kabur saja, teman-teman. Astaga, tidak. Ayamku terjatuh. Bagaimana mungkin? Pasti sudah terjadi sesuatu dengannya. Apakah iya kalau sihirku sudah habis lagi? Aduh, kepalaku pusing. Ada apa ini? Tubuhku pun jadi gatal-gatal. Ya ampun kulitku. Rasanya aneh sekali. Apa mungkin sihirku sudah tidak berfungsi lagi? Gawat. Aku sudah kembali ke bentuk tubuh asliku. Sepertinya kekuatan sihir waktu itu sudah habis. Aku harus segera membuat ramuan yang baru. Malam ini aku harus pergi ke kota untuk mencari bocil yang berkeliaran di malam hari untuk aku sunat. Lalala, asik sekali. Malam ini istriku sudah tidur. Jadi tidak ada yang menggangguku bermain sepeda di sini. Hahaha. Itu dia. Aku lihat ada bocil bertubuh mungil sedang bermain. Ini kesempatanku. Aku harus menangkapnya sekarang. Hahaha. Berhasil. Aku sudah menyunat bocil ini. Dan sekarang waktunya meminum ramuannya. Nenek tua, kenapa kamu mengambil burungku? Padahal aku kan sudah disunat. Apa kamu bilang? Sudah disunat. Pantas saja ramuannya tidak berfungsi dan aku tetap tua seperti biasa. Jadi, kamu bukan bocil ya? Tubuhku memang mungil, nenek. Tapi lihat rambutku sudah putih semua. Dasar tidak berguna. Aku menyesal menangkapnya. Pokoknya malam ini, aku harus menangkap bocil lain sampai berhasil. Karena kalau tidak, aku tidak bisa menjadi cantik dan awet muda. Kalau aku lihat, sepertinya Mio dan Selin belum selesaikan hafalannya deh. Aku mau pulang duluan ah. Lalalala. Hore, waktunya pulang. Tunggu. Aduh, aku kok tiba-tiba kebelet banget nih mau pipis. Dah gak tahan banget. Aku cari tempat dulu deh. Ini kesempatanku. Aku harus segera menangkapnya. Woi, siapa nih? Lepaskan aku. Waktunya pulang, Selin. Sekarang, ayo kita lihat Kak Yuta. Kira-kira dia sedang apa ya? Kak Atom bersaudara, kalian lihat Kak Yuta tidak? Dia belum pulang, Mio. Bukannya Yuta tadi mengaji sama kalian? Tapi Kak Yuta sudah pulang lebih dulu, Kak. Ya ampun, kemana dong? Ya sudah, coba aku cari dari CCTV. Cepat sedikit, Kak. Aku takut dia kenapa-napa. Ya ini sedang aku cari dulu. Sepertinya dia tidak ada di kota ini, Mio. Coba, cari di tempat terpencil deh. Baiklah, akan pindahkan CCTV-nya ke bukit. Ya ampun, aku lihat Kak Yuta ditangkap oleh nenek Pakande. Berlumuran darah, Kak. Ayo teman-teman cepat. Kita harus minta bantuan pada Pak Ustadz. Betul, Kak. Sepertinya hanya Pak Ustadz yang bisa menyelamatkan Kak Yuta. Ya sudah kalau begitu. Kita harus cepat sampai ke musolanya, teman-teman. Iya, Atam. Sebentar kita tiba. Ayo cepat. Kita temui dan bicarakan ini terlebih dahulu. Nah, itu dia Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong kami. Kak Yuta ditangkap dan mau disunat oleh nenek Pakande. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Apa kamu tahu di mana nenek Pakande berada? Aku tahu, Pak Ustadz. Ayo cepat, teman-teman naik ke mobil. Oke, Mio. Aku perhatikan jalan di bagian atas ya. Hati-hati, Mio, tempat ini sangat gelap. Betul, Mio. Pelan saja bawa mobilnya. Tapi kita tidak boleh terlambat, teman-teman. Itu dia. Sepertinya nenek Pakande sudah berubah menjadi muda kembali. Lihat ayamnya hidup lagi, Pak Ustadz. Hei, nenek Pakande, di mana Kak Yuta? Lihatlah ayamku. Ada tamu yang tidak diundang. Biar aku sunat kalian semua. Cepat bacakan doa sebelum nenek Pakande menyerang kita, Pak Ustadz. Baiklah, Mio. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
teman-teman, aku di sini. Apa kamu baik saja, Kak? Aku tidak apa-apa, Mio. Hanya kena sunat sedikit. Gugu gaga! Gugu gaga! Senang sekali, woi, hari ini turun hujan salju. Dan kalau aku perhatikan, kolam yang ada di taman itu sekarang dijadikan tempat berenang. Sepertinya aku harus mencobanya. Tapi sebelumnya aku mau main boneka salju terlebih dulu. Sebentar lagi boneka beruang saljuku sudah selesai aku buat dengan sempurna. Kalau teman-teman tahu, pasti mereka kaget deh. Karena aku yakin bangunan salju yang aku buat sangat besar dan bagus. Kalau begitu aku harus cepat selesaikan semuanya. Agar nanti begitu mereka datang ke sini, mereka akan terkejut. Kak, lihat deh. Bangunan salju yang Selin buat bagus tidak? Wah, sepertinya itu cukup bagus. Oh iya, hari ini aku buat menara dari salju nih. Menurut Selin, bagus tidak? Itu bagus, Kak. Bangunannya sangat besar dan tinggi loh. Ya ampun kalian berdua ini ya. Bangunan salju kalian belum ada apa-apanya dibandingkan dengan punya kami. Betul itu. Lihatlah kami berhasil membuat boneka salju yang keren nih. Tunggu dulu atau Matam. Aku tidak bisa menilai bangunan salju kalian paling bagus. Karena kita kan belum lihat punya Kak Yuta. Ya sudah, kalau begitu mari kita lihat Yuta sekarang. Baiklah, sepertinya Kak Yuta ada di depan rumah. Cepat ikuti aku. Itu apa, Kak? Besar sekali deh. Lihat ke sini, teman-teman. Wah, Kak Yuta berhasil membuat boneka beruang yang besar sekali ya. Hehehe. Apa kalian suka dengan bonekaku, teman-teman? Tentu saja aku sangat suka. Aku kira mainan saljuku paling bagus. Ternyata punya kamu lebih keren, Yuta. Apa aku bilang, Kak? Hari ini kan hujan saljunya banyak. Bagaimana kalau kita lihat kolam besar di belakang sekolah? Sepertinya itu ide bagus, Mio. Aku juga penasaran nih. Kira-kira air yang ada di kolam itu ikut beku atau tidak ya? Sekarang, ayo kita pergi ke sana, teman-teman. Memangnya kenapa kalau airnya beku atau tidak, Yuta? Aku penasaran saja, Atom. Di sana kan air kolamnya hangat. Jadi kalau sampai tidak membeku, kita akan coba berenang di sana. Pasti seru deh, mandi air hangat di tengah hujan salju yang sedang turun seperti ini. Wah, kedengarannya seru sekali, Kak. Kalau begitu, ayo cepat tancap gasnya. Aku sudah tidak sabar ingin segera sampai ke tempat itu. Betul, Yuta. Ayo cepat kita lihat airnya. Aduh kalian ini ya, sabar dong teman-teman. Oke, sekarang kita sudah sampai. Lihat ke sana, ternyata air di kolam itu tidak membeku. Wow, aku lihat sudah ada yang berenang, weh. Tunggu teman-teman. Lihat ke sana sepertinya itu Gugu Gaga. Hei Gugu Gaga, kenapa kamu tidak memakai pakaian seperti biasanya? Baju pinguinku sedang dicuci Yuta, jadi aku pakai kostum dino dulu. Oh, jadi seperti itu ya? Ya sudah teman-teman. Sekarang bagaimana kalau kita berenang di kolam bersama-sama? Baiklah, Kak. Ayo kita main air hangat. Mantap sekali. Wah, sepertinya mereka sedang bermain air di kolam itu. Sepertinya aku harus ikut mencobanya. Baiklah, aku akan ke sana. Hei Yuta, aku juga mau dong berenang di kolam ini. Ya sudah, ayo Gugu Gaga, main sama kami. Tidak, aku mau main sendiri saja. Aku malas bermain sama kalian. Nanti airnya jadi kotor. Kak Yuta, kenapa berhenti? Ayo main air lagi, Kak. Iya, kenapa, Kak? Ayo menari bersama. Tunggu teman-teman. Sepertinya aku kebelet mau pipis nih. Kalian tunggu sebentar. Aduh, ada-ada saja deh. Setauku kan di sini tidak ada toilet. Oh iya. Kalau begitu aku sembunyi di belakang tubuh Gugu Gaga saja. Di sini pasti tidak ada yang bisa lihat aku. Nah, di sini aman nih. Waduh, kenapa airnya berubah? Jangan-jangan karena aku habis makan jengkol di rumah? Astaga teman-teman, airnya kok jadi kuning dan bau jengkol seperti ini? Jangan-jangan ini ulah Yuta nih. Sial sekali, aku sedang asik berenang, tapi airnya malah dibuat kotor dan bau busuk. Dasar kamu ya Yuta, sini kamu biar aku sunat. Tapi aku tidak sengaja Gugu Gaga. Maafkan aku lupa. Kalau tadi habis makan jengkol sekarung.
Pantas saja kolam air hangatnya jadi kuning dan bau busuk. Dasar kamu ya. Sini biar aku potong burungmu sampai habis.